warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, begitu juga Bu Indahnya. Amin, amin, amin. Arba alamin, Bu. Ini agak mengganggu waktu luang Ibu. Kebetulan dari CGP, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar, kami diberi tugas untuk menggali pertanyaan dari hari ini karena Ibu adalah kepala sekolah di SMP 1 Salimpaung, dapat tugas dengan tema mengambil keputusan dengan dilema etika atau moral yang ada di sekolah kita, Bu. Mungkin dengan cara ini nanti Ibu bisa memaparkan dan menjelaskan hingga jadi ilmu juga bagi dengan wawasan yang Ibu berikan sebagai kepala sekolah di SMP 1 Salimpaung, Bu. Tadi banyak sedikitnya sini Ibu, mungkin dari pertama selama Ibu di sini kasus apa yang paling berat bagi Ibu tentang permasalahan yang ada di sekolah Ibu? Kalau kita lihat secara umum kasus di sekolah tentu yang utama dengan pelajar atau dengan peserta didik atau dengan pendidik, dengan tenaga pendidikan, rasanya ada yang terlalu bahkan tidak ada mungkin hanya hal-hal biasa kita manusiawi. Kemudian kalau kita lihat konsep hari ini itu adanya dilema etika. Itu harus tahu dulu apa yang dilema etika maksudnya. Kalau kita lihat dilema etika itu suatu peradaban kita. Kemudian dilema kalau bahasanya kita kaji satu-satu seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat maksudnya mungkin ada yang merupakan dilema bagi kita. Dilema itu mungkin yang bertentangan ya. Dilema suatu hal ini bagus tapi keduanya harus tinggal satu. Untuk menjalankan yang satu harus tinggal satu karena tidak bisa mungkin dijalankan dalam waktu yang sama dua hal. Itu yang dilema. Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi kalau kita lihat di sini kita lihat kasus. Itu kita harus lihat dulu. Pertama kita identifikasi dulu kasus. Kita lihat apa permasalahan yang sangat besar dari kasus yang ada. Karena yang kedua itu kan harus kita jalankan. Contohnya si A dia berbuat ini dalam saat yang sama. Si A ini juga seperti ini. Contohnya anak-anak kita di sini ada lagi dia tidak sekolah karena harus pengalaman dalam hal ini sangat banyak sekali, Bu. Kita bisa melihat apalagi setelah dari PMM ini, Bu, bisa merubah kita, bisa merubah pertama cara pikir kita terhadap anak. Jadi kalau anak bermasalah kita jangan langsung negatif, Bu. Kita harus kita tinjau ulang dulu, Bu. Kita tinjau ulang dulu, Bu. Jadi tinjau ulang, kemudian lakukan refleksi, jangan lupa. Apapun kegiatan kita refleksi, jangan lupa. Apapun tindakan yang kita ambil di sekolah, lalu melakukan refleksi. Untuk apa? Untuk bagaimana melihat sejauh apakah yang kita lakukan itu benar atau belum benar, perlu dibenahi atau perlu apa. Keluarganya menanggung keluarga, contohnya kan kasus begitu. Betul, Bu. Dilema bagi kita. Dia harus sekolah, dia memang harus pergi sekolah. Dia juga harus menafkahi keluarga, contohnya. Betul, Bu. Itu dilema, mana yang akan dipilih anak. Sebenarnya fungsi kita bagaimana kita melihat. Mungkin yang memang harus kita lihat di segi sampai ke rumah tangganya, Bu. Bisa jadi, Bu. Ke rumah tangga bagaimana anak ini. Kenapa dia seperti itu? Tentu analisis. Kenapa dia bisa terjadi hal itu? Jadi seperti itu mungkin mengidentifikasi masalahnya. Dilihat ke yang sekecil-kecilnya. Dilihat ke yang lebih khususnya seperti itu. Berarti anak ini tidak hanya dilihat dari depannya saja, kita memang masuk ke ranah keluarga anak, Bu. Berarti kalau anak ini permasalahannya, Bu, dia hadir ke sekolah atau dia memang jarang hadir ke sekolah, Bu? Kalau dilihat anaknya, kalau kehadiran mungkin untuk anak-anak yang seperti itu kita di sekolah sudah melakukan beberapa hal. Pertama pemanggilan orang tua untuk menyelesaikan dilema tadi. Kemudian sudah pula kita antar anak ke orang tua, sudah masuk langkah yang harus kita ambil, Bu. Langkah-langkah berarti dari langkah ini nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan sebagai sekolah atau sebagai ibu kepala sekolah, Bu, untuk mendukung keputusan ini, Bu? Sebagai kepala sekolah, pertama kita memutuskan tentu tidak sepihak. Kita memutuskan memang
melibatkan guru, Iya, melibatkan betul. orang tua. Mhm. Apapun yang kita laksanakan Hmm. di sekolah, mengambil satu keputusan itu dengan musyawarah. Ada yang cukup Betul. dengan majelis guru, Iya, Bu. ada yang harus dengan orang tua, bahkan harus melibatkan komite seperti itu. Kemudian lagi untuk apa namanya, Langkah-langkah efektif, Bu. langkah-langkah Iya. yang efektif tentu Mhm. yang nilai-nilai kebaikan ada di sana, tidak merugikan. Ada nilai-nilai kebaikan, umpamanya kita di sisi lain tentu ada nilai tanggung jawab dari anak, itu betul kan? Betul, Bu. Ya, Betul, Bu. bagaimana dia dalam bersikap sehari-hari seperti Iya, itu. Bu. Tutur katanya, nak, Bu. Tutur katanya, kesopanannya, tentu menyangkut ke sana. Iya. Dalam menentukan sikap tentu seperti yang tadi, dengan musyawarah dengan orang tua, kalau dengan anak kalau sudah terlalu berat, seperti itu. Berarti faktor yang paling berat sekali untuk mengatasi masalah anak yang seperti yang dijelaskan tadi itu seperti apa, Bu? Tantangan paling berat kita hadapi pihak sekolah, mungkin guru BK, atau terutama Ibu sebagai pimpinannya di sini. Tantangannya seperti itu. Mungkin kita butuh sekali dukungan dari orang tua. Karena perhatian orang tua atau dukungan ini untuk anak itu memang psikis anak, Bu, psikis ayah. Psikis terhadap anak tadi, walaupun bagaimanapun memang ini lembaga sekolah, tapi tidak bisa terlepas dari orang tua. Orang tua yang paling berperan kepada anak. Apakah orang tua dengan kasus ini mendukung pemanggilan orang tua? Mungkin pihak sekolah, guru BK yang pertama dengan wali kelas, Bu, sudah mengajukan surat. Apakah setiap surat yang dikirimkan oleh guru BK dan sebagainya datang orang tua? Itulah kita masalah. Sebagian orang tua ada yang taat akan panggilan, sebagian ada yang mengacuhkan. Sekali dua kali diberikan panggilan, mereka memang itu tugas sekolah. Ada juga orang tua yang berpendapat kalau hal itu diserahkan ke sekolah. Kalau yang sudah besar nanti masalahnya, panggillah kami. Ada sebagian orang tua yang berpendapat demikian. Ada juga yang orang tua yang berpendapat, keluarkan saja anak kami, tidak usah lagi sekolah. Ternyata anaknya masih sekolah, waktu dipanggil orang tuanya tidak mau. Jadi solusi dengan orang tua itu keluarkan saja anaknya, itu solusi. Tapi kalau tidak menarik. Kalau itu solusinya, Bu, tentu pihak sekolah, karena anak ini wajib belajar 9 tahun, tak, Bu, sekolah tentu tidak berani mengeluarkan, Bu. Mungkin ada juga peraturan yang akan berlaku buat sekolah kita. Dan sebagai Ibu pimpinan di SMP 1 Selempau ini, apa yang mendasari Ibu untuk keputusan ini, Bu, gitu? Yang mendasari untuk tidak mengeluarkan, pertama itu anak ini harus wajib belajar. Yang kedua, Ibu tidak bosan, memang berharap orang tua ini tetap hendaknya lebih perhatian dan dia merasa memang anaknya butuh diperhatikan. Kalau kita lihat anak-anak ini yang seperti bermasalah tadi, umumnya memang dari latar belakang keluarga. Iya, Bu. Jadi latar belakang keluarga ekonomi. Ekonomi itu bukan berarti orang tuanya itu papa, bukan. Iya, Bu. Tapi orang tuanya itu mungkin tidak ingin, bahkan dari informasi ada orang tua ini, anak ini yang memberikan uang untuk orang tuanya. Jadi dia malam bekerja, mengantuk siang, tidak terbangun, paginya lagi kan terlambat tidur, pagi terlambat bangun, akhirnya tidak sekolah. Tapi itu bedanya mungkin. Dalam hal ini kita perlu suatu kejujuran mungkin, kejujuran dari kita di sekolah, kejujuran orang tua bagaimana anak ini. Karena sebagian besar masih ada anak-anak orang tua yang menutupi anaknya berbicara seperti ini, sampai orang tua nanti lain lagi. Jadi belum ada lagi nampak kejujuran dalam membina anak ini. Tapi kalau kita di sekolah tentu selalu berusaha menggali bagaimana anak ini selalu jujur, bagaimana kita menangani masalah ini tidak merugikan anak, tidak merugikan sekolah. Karena sekolah ini salah satu tempat formal, pendidikan formal. Di sana bisa mereka menimba ilmu, bisa merubah pribadi, bisa merubah pekerti mereka, seperti itu mungkin untuk anak. Iya, udah tergambar, nak, Bu. Kemudian dari permasalahan anak ini kan dia misalnya
kehadiran nak Bu, selalu datang, kadang dia datang, kadang tidak gitu Bu. Tapi dia wajib belajar nak Bu. Dengan masalah-masalah ini bagaimana cara penyelesaian? Apakah di tempat sekolah itu langsung atau ada cara lain, alternatif lain Bu untuk menyelesaikan kasus-kasus anak ini Bu? Kalau kasusnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, maksudnya orang tua tidak mau dipanggil ke sekolah, itu pihak sekolah yang datang ke rumah orang tuanya. Datang ke rumah orang tuanya dengan tentu dengan menyampaikan tentang anak kita ini di sekolah. Apapun persoalannya kita sampaikan sejauh mana pembinaan kita kepada anak, tentu dengan bukti-bukti, catatan-catatan yang ada di guru mata pelajaran, yang ada di guru BK dan di guru yang lainnya, yang ada data-data anak ini. Berarti harus sampai ke kunjungan rumah Bu. Berarti rumah. 2 tempat di sekolah bisa, kunjungan rumah Bu untuk penyelesaian akhirnya. Butuh waktu enggak Bu? Secara otomatis tentu butuh waktu. Butuh waktu dan dicari waktu. Ini biasanya yang pergi kunjungan rumah, pertama wali kelas, kemudian dengan guru BK. Tentu mereka mencari bahkan waktu yang tidak mengganggu jam mereka di sekolah. Berarti kalau sudah selesai laporan itu kembali ke ibu lagi? Ya, kembali ke ibu. Atau bisa diselesaikan langsung dengan orang tua dan tindak lanjutnya bagaimana berikutnya. Berarti ada laporannya ke ibu kembali nak Bu? Berarti itu permasalahan etika nak Bu, permasalahan anak yang kehadirannya orang tuanya dukung penuh. Kemudian dari semua yang Ibu sampaikan dari pembelajaran hari ini Bu, apa untuk pengambilan keputusan, apa yang pengalaman bermakna bagi Ibu untuk memutuskan satu kasus yang ini Bu gitu? Kamu butuh semangat dukungan dari kita bersama gitu Bu. Memang keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan hanya keputusan kepala sekolah. Kepala sekolah mungkin menjembatani, kemudian memberikan solusi. Kemudian solusi itu kalau bisa diterima di forum kita laksanakan. Kemudian lagi tentang yang perbaikan, itu mungkin bisa dari pihak bisa kita memutuskan tidak merugikan anak dan tidak merugikan sekolah juga untuk mengeluarkan seseorang yang sudah terlalu luar biasa, perlu dipikir lagi, dikaji lagi. Karena kita wajib 9 tahun. Karena wajib 9 tahun dan kita tidak ingin anak ini dan juga khususnya guru, kita tidak ingin tenaga pendidik ini merasa dilecehkan. Iya betul Bu. Itu yang utama. Karena itu yang paling utama. Bukan berarti kita membiarkan anak begitu saja, enggak. Kita terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual kan itu ada antara guru dengan siswa, ada antara siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan guru. Iya ada Bu. Contohnya bersiul saja anak dengan guru. Itu memang kurang etika. Itu sudah pelecehan namanya. Iya Bu. Nah, jadi di sana kita bisa mengambil, makanya kita itu harus hati-hati dalam mengambil keputusan tadi. Iya Bu. Kalau kecil orang awak seperti menarik rambut di mana ditepung nak Bu. Rambut tak putus, tepung enggak terserak ya Bu, bahasa kampung nak Bu. Jadi memang pimpinan itu mempunyai pola pikir yang berat nak Bu untuk memutuskan. Pola pikir yang berat, tidak boleh langsung bertindak, pikirkan dulu. Tinjau ulang dulu nak Bu, refleksi kata Ibu betul. Refleksi itu apapun kegiatan kita perlu refleksi Bu. Kita rencanakan ini, refleksi bermanfaat atau bagaimana? Seperti katakan Ibu tadi, di PMM itu sangat banyak ilmu tentang membimbing anak, kita guru, cara belajar, cara mengambil keputusan, sangat banyak sekarang Bu. Mungkin salah satunya hal menarik tuh Bu. Jadi untuk mengambil keputusan kita bisa belajar dari PMM yang sudah disediakan kementerian, itu hal menarik mungkin dari pendapat Ibu hari ini yang tertangkap oleh ini. Dan nampak banyak pembelajaran kita ada di PMM. Ada semua, mulai dari cara belajar, menuntun anak dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada ada semuanya Bu, sampai ke sikap dan karakter anak. Asesmennya bagaimana? Penilaiannya. Itu hal menarik Bu. Terima kasih banyak Bu. Paparan penjelasan tentang pengambilan keputusan, karena menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah Bu. Butuh banyak kolaborasi yang hebat Bu untuk memutuskan segala sesuatu. Tidak bisa tidak di sekolah dengan pimpinan kita berkolaborasi. Dengan pimpinan Bu. Dengan pengawas, dengan itu minta pendapat untuk mengeluarkan anak dari sekolah contohnya. Suruh menarik anak, kita minta pendapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal Bu Deni. Aku dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar, mengajar di SMP 1 Salim Pawang. Ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu tentang cara pengambilan keputusan yang ada di TK ini, Bu. Itu perkenalan singkat kami. Silakan Bu Deni perkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Deni Putria. Mengajar di TK Miftahul Jannah Mandailing, Kecamatan Salim Pawang. Itu saja ya, Kepala Sekolah TK Miftahul Jannah Mandailing, Kecamatan Salim Pawang, Bu. Kita berdekatan tetangga sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini silaturahmi mungkin terjalin dengan kegiatan ini, Bu. Dan menurut saya dalam CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar ini, Bu, insyaallah sampai kerjasama. Dalam rangka kesini ini, Bu Deni, kami mungkin diberi tugas oleh Fasil atau tugas CGP dalam pendidikan, Bu Deni, untuk pengambilan keputusan. Karena setiap instansi ini untuk mengambil keputusan ini kan berbeda-beda, Bu Deni. Tergantung dilema etika dan moralnya. Berbeda juga tiap tingkat sekolah, baik TK, SD maupun SMP gitu. Itulah kami jenjang SMP karena pendidikan masih Salim Pawang dan berdekatan juga. Makanya langsung ke Bu Deni aja ya, sebagai untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin selama ini Bu Deni kasus-kasus yang apa saja yang Bu hadapi di sekolah ini selama 20 tahun pimpinan Bu Deni ini gitu. Kasusnya seperti etika. Iya, dilema etika atau boleh moral, Bu Deni. Ya, biasanya masalah bahasa anak. Iya, Bu Deni, Mas bahasa. Masalah anak berbahasa biasanya, Mm-mm. sopan santunnya. Mm-mm. Itu agak ada beberapa tapi tidak semua lah itu. Tapi tidak semua ya, Bu Deni. Itu Ada kasus. sebagian. Berarti dilemanya memang Hampir tiap tahun ada anak yang bermasalah dengan bahasa itu. berarti dengan bahasa. Ada misalnya bahasanya agak kurang sopan, Kurang sopan. etika gitu. Kalau segi bahasa mungkin ya, Bu Deni, karena pengaruh lingkungan tidak bisa, nah Bu Deni kita alihkan. Cuman perlahan-lahan karena misalnya kayak kita atau apa tentu bisa merubah, nah Bu Deni. Kalau merubah ini mungkin kalau dari segi bahasa yang Bu Deni katakan, permasalahan kasusnya di sini bagaimana orang tua dengan gurunya untuk mengkonfirmasikan bahasa anak ini, Bu Deni. Ya, biasanya kami kan contoh dari kami sendiri di rumah, Iya. bahasa sopan. Biasanya kami dari anak, kalau di TK kan bernyanyi, Iya, Bu. bercerita. Jadi dari nyanyian kan ada anak yang selalu berbicara, berbicara. Terus itu bisa langsung masuk anak sekali berkata dengan sopan, suara lembut dan santun. Berarti untuk menanggapi masalah ini biar didengar orang tua lewat nyanyi itu lebih karena Bisa, penyampaian. kalau ke anak lebih sampai Kalau ke orang tuanya kira-kira gimana? kerjasama dengan orang tua Kerjasama, kan, ya. misalnya ada anak itu kan nanti pas kami parenting Ah. pertemuan kan ada ke Iya. parenting, nanti kan bisa sampaikan ini kalau bahasa di TK bagaimana ini kan dimohon kerjasamanya di rumah, bagaimana cara menegur anak di rumah kan bisa dikerjasamakan dengan orang tua. Biasanya parenting kami paling tidak sekali sebulan kami ada pertemuan orang tua. Jadi di kegiatan parentingnya Bu Deni berarti banyak identik dengan pembahasan karakter anak, Ya, pembahasan bahasa kayak anak. bagaimana menghadapi anak emosi, menghadapi emosi anak, Iya, iya. itu permasalahan anak lah yang Hmm. yang terasa di sekolah, yang terasa di rumah. Oh. Jadi kan nanti bekerja sama, kalau Bu ini nih anak Iya, kami iya. dulu Bu bisa nggak diperbaiki, ya bisa di kami. Misalnya ada anaknya kan agak tantrum atau gimana di rumah kan, nah, bisa dikomunikasikan. Dikomunikasikan dengan antara orang tua dengan guru perubahan Iya, anaknya. kalau Kalau- anak ingin seperti ini Bu, Mm-mm. nanti dari kami bisa dua nanti apa biasanya kan anak tuh lebih mendengarkan guru dari orang tua. Iya betul. Dari mana-mana anak Bu Deni. Ah, Kayak itu nak Bu Deni ya. Dia lebih mendengarkan kata guru daripada kata emaknya. makanya Ah. orang tua tolong Bu anak kami gini di rumah. Nah, bisa dari situ kami bisa dari bercerita anak tuh mau nyanyi dari nasihat langsung bisa. Berarti langsung tercover semua anak Bu Deni. Nampak gambaran anak Bu dari sekolah ini, dari rumah ini. Jadi kolaborasi orang tua itu dengan guru itu sangat sama karena kalau di usia dini nak Bu Deni memang itu yang dibutuhkan. iya
membentuk bahasa anak, karakter anak itu Karakter memang dari dulu, pengetahuan nomor sekian, Iya, kalau ini kan betul. karakter dia. itu yang kita tanamkan ke anak, karena itu yang akan dibawa anak seterus nak ini. Iya. Makanya itu, jadi setelah dari SD kan kini ada transisi dari SD ke TK. Iya, Bu. TK ke SD ada transisi, Heeh. kan jadi kami kerja sekarang yuk sama Bu SD. Berarti antara kan kayak gini Bu Deni dekat dengan sekomplek dengan SD. Berarti antara SD dengan dengan SD dengan TK punya hubungan transisi yang erat, ya, hubungan Ini kolaborasi. kan masa transisi pas anak baru-baru masuk, jadi sebelum anak tamat guru SD udah ini anak ini nih bagaimana itulah lalu gambaran dari langit guru SD. Oh, berarti lah nampak ada guru SD tinggal membina selagi nak boleh tinggal menyempurnakan. Agak super anaknya mana. Biasa itu saya Nampak gambaran nak boleh iya. nih. Jadi supaya pendidikan tuh sinkron ya Bu, ya, antara karakter anak, sikap anak. Ya, maka keuntungan satu komplek kan itu. Bu Deni, itu yang salah satu nak dalam menghadapi masalah-masalah yang berat kok Bu Deni, tantangan apa yang Bu Deni temui lebih berat untuk mengerti masalah bahasa anak kok? Apa tantangannya lebih berat Bu Deni? Nampak gambarannya gitu. Tidak semua orang tua merespon kayaknya. Ada sebagian orang tua yang mungkin karena kesibukan. Di sini ada yang beberapa, ada orang tua tunggal yang itu mencari Iya. kan ada beberapa kan kasus seperti dia kalau disuruh datang ke sekolah ada mana Nggak mau dia Bu Deni. atau ibu ini ibu Berarti memang tidak memperhatikan kepedulian ada pendidikan yang anak. agak kurang kepedulian anak itu. Di situ kan ada guru lepas saja, ada gurunya ada, kayak gitu. Padahal Ada ibu sih lah. pada ibu selah, pandai ibu selah kalau bahasa kita anak Bu Deni. Pokok bisa-bisa ibu lah, anak saya serahkan sekolah, itu urusan guru di sekolah. Tapi iya ada sebagian itu. Tapi kalau tantangan berat tuh memang orang tua, kalau lah orang tua seperti itu susah juga menjalankan anak Bu Deni. Susah. Masalahnya karena perhatian tuh tidak hanya di sekolah, dibutuhkan anak di rumah juga ada. Waktu anak lebih banyak di Nah, kalau karena- sekolah kami kan dari jam 8 sampai jam 12. Ah. Nah, kan 4 jam ini. Banyak di rumah. Padahal anak lebih sering di rumah anak Bu Deni. Dari perkembangan etika anak tuh kan dalam kegiatan parenting tuh dalam perubahan sikap anak tuh berapa bulan, kalau misalnya anak baru masuk berapa bulan kira-kira nampak perubahannya Bu Deni? 9 bulan itu lah mulai anak bisa. Itu kan kalau kami di TK kan pembiasaan. Iya. Jadi ada kesalahan anak langsung ditegur. Jadi dibicarakan misalnya sopan nak, gimana sopan langsung anak. Jadi bisa insya Allah 1 bulan 2 bulan anak itu lah bisa. Lah mulai bisa. Berarti jangka 2 bulan ya Bu Deni. 3 bulan pada sekolah itu lah. Karena pembiasaan pagi lewat nyanyi itu akan berkesan deh anak-anak Bu Deni. Biasa bercerita, nah Iya. melalui cerita kadang video-video gambar kami kan bawa apa tuh ditayangkan film-film anak Yang lebih menarik nak Bu Deni. kan kartun-kartun ada di Berarti sana. di sini lengkap sarana Bu Deni. Kami pakai laptop sendiri jadi di laptop aja. Oh, enggak pakai Everfus. Berarti langsung karena anak terbatas Bu Deni ya lah anak. Berarti anak kan meningkat. cuma sedikit meningkat cerita laptop di atas nonton anak itu kayak aku yang ada di bawah itu Apa yang ada di kita itu yang kita ada Bu Deni. budaya. Pendidikan itu nak menghambat sarana kalau kita punya kalau keinginan. sarana Kalau sarana lebih. mungkin apa ya Iya susah nak Bu Deni. Yang paling karakter anak yang perlu kita bina nak Bu Deni. Karena dilemanya di situ kasus-kasusnya nak Bu Deni. kalau di usia ini kan itu karakter Ini Bu Deni yang nomor 6 nih nampak sedikit nak Bu Deni. Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema yang etika dan moral tentang bahasa anak nak Bu Deni. Apakah langsung menyelesaikan di tempat, misalnya anak berbicara yang kurang, misalnya tahu lah masa kini bahasa yang nggak kurang dengan konteks yang negatif, nggak perlu dijelaskan. Penyelesaiannya langsung, misalnya anak dalam belajar asal langsung ditegur di depan temannya, atau Bu Deni khususkan pemanggilan anak ini, atau memang anak habis pulang sekolah gitu Bu Deni dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema anak. langsung dihadapi anak tapi kan nggak di depan temannya misalnya pagi sedang berbahasa itu anak tuh Iya. langsung dipanggil anaknya ada yang langsung dipanggil Iya. kalau kasusnya agak berat tuh diputuskan dengan orang tua kalau langsung di tempat anaknya bisa sopan nak ini langsung bisa sopan tuh Berarti bisa dijelaskan ke anak langsung kita sopan nak, karena bukan adat kita seperti itu. ya langsung Kalau anak- apa kesalahan anak misalnya kalau anak agak tinggi
bisa bicaranya baik-baik, nah, langsung dia anak langsung Bisa digitukan nak ya, ini. bisa langsung anak kalau anak insya Allah kalau anak TK bisa anaknya langsung berubah karena Kalau nak TK aja betul pendekatan nak pendekatan dari hati. Pertama mendidik itu dari hati nak ini. Karena seorang guru itu jiwa ibu itu tak bisa dilepaskan dengan anak ini. Dia anak Heeh. Anak TK itu butuh belayan yang luar biasa. Gizi mah bawa sedikit nah Agak oleh ya pun jadi itu karena butuh di apa lunak perhatian. mau mengecek ini ada perhatian bapak langsung. Itu yang sentuhan tadi nak boleh nih. Sentuhan tadi. Untuk mendukung faktor-faktor apa yang mempermudah ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah kau boleh nih? Bekerja sama kami di dalam sekolah kan bekerja sama orang tua. Kerja sama orang tua, ibu dalam itu sangat mendukung nak boleh nih. Kalau nak ada kerja sama, makanya kan selesai masalah itu, tak akan pernah selesai nak boleh nih. Apalagi antara Bu Deni dengan guru yang berdua, Bu apa Bu Deni? Bu Nia. Kolaborasi yang hebat kalau kita berdua suasana aman Bu Deni. Kontrol dan terkendali. Kontrol dan terkendali dari semua yang Bu Deni sampaikan. Dan permasalahan yang etika, ilmu, pembelajaran tentang kasus yang Bu Deni bukakan, apa pembelajaran yang berharga dengan adanya kegiatan ini bagi Bu Deni dengan kasus yang ditanyakan sama Bu Deni ini. Ya. Ada ilmu baru juga di kami kan. Iya Bu Deni. Oh, bisa loh kami berbagi ilmu loh, itu kami dapat ilmu juga kan. Karena mendidik dari TK itu hal nak mudah nak Bu Deni. Kadang namanya nak TK lah, anak butuh belayan orang tuanya ekstra penuh sebenarnya tidak bisa dilepas nak Bu Deni. Sebenarnya ya nak Bu Deni, Bu Deni. Kalau anak berkarakter itu memang dari usia dini kita tanamkan Bu Deni. Nanti akan tergambar lah nanti di SD-nya, SMP-nya seperti apa, tambah lingkungan sekitar anak, tambah pola pendidikan guru di sekolah Bu Deni. Tapi kalau istilahnya mungkin nampak gambarannya Bu Deni pembelajaran berharga bagi ini nampak anak TK juga kan kita tak pernah melihat anak TK belajar Bu Deni, walaupun saya punya anak TK juga di rumah, istilahnya anak masih TK, saya tak pernah melihat ke sekolah situasi belajar seperti ini Bu Deni. Karena beda-beda juga. Setiap sekolah kan ada cara-cara pembelajaran berbeda. Berbeda-beda Bu Deni. Jadi Kita sangat untuk karakter dulu yang berarti cara pendekatan dulu kan berbeda-beda. iya betul Bu. Karena setiap kepala sama itu nak boleh nih. Itu Isi nak sama semua, isi nak sama semuanya nak berbeda nak boleh nih. Cara dunia menghadapi anak dengan saya menghadapi anak berbeda cara kan. Iya betul. Bu Nia mungkin lain pendekatan digunakan, Bu Dia ini lain dengan kelembutannya menggunakan. Karena anak TK itu butuh itu nak boleh nih. Intinya kan lembut suara bisa karakternya berbentuk tuh sama tapi cara berbeda. Pengambil keputusan dilema etika berarti etika dilema yang tadi berhubungan dengan sikap anak berbahasa ya. Ya, maka di sini berbahasa ya. Kalau pergaulan yang lain enggak Masih masih bisa dikontrol. Mama itu Bahasanya yang satu lagi dari HP bahasa TikTok. Bahasa anak Sambandang sekarang nak boleh nih. Itu yang susah. Iya bahasa ini apa? Kamu nanya gitu itu. Kalau kita bertanya kamu nanya, nah itu kan sering kan berarti di TK sering kayak gitu ya boleh nih. bahasa Berarti ya, Bu Ikira kenal dengan bahasa itu seperti anak SMP juga gitu. kenal kalau di sini agak bebas HP dari orang tua kan dilarang jadi anak TK sudah ada punya HP sendiri. Tempat risiko. Kalau di kami di Sarimpawang kan anak SMA belum ada yang pakai HP. Kalau di sini Ada sendiri nggak pakai HP. Makanya kadang-kadang padahal bahasa bisa kayak boleh ditanya, nah ini jumlahnya berapa? Kamu nanya itu kan tak pantas, itu kan dilema bagi kita. Di situ bahasa. Itu bahasa yang lebih itu nak boleh nih. Bahasa untuk bahasa gaul di TikTok tuh bahasanya nyanyi kadang nyanyi nggak sehat dia anak nyanyi apa itu bahasa Memang ya bahasa itu yang dilema dalam berbahasa akhir akan pengaruh bahasa dan etika anak gitu ya. Itu yang paling sulit ketika untuk merubah anak ini. Jadi orang tua asal aman anak tinggal Kasih HP, kasih HP. ini bebas. Akhir berpengaruh ke bahasa anak yang pantas dari usia dini itu bisa dipupuk dari sekolah, akhirnya terpengaruh juga dengan lingkungan tadi sebenarnya.
itu. Maka awal pembelajaran kami di TK kan ditekankan itu anak supaya jangan main HP, pakai aturan, boleh pakai tapi tidak pakai aturan. Itu ditekankan. Jadi kalau dari awal besar tapi pas di SD anak kamu bebas kembali ke kamu SD ini ya ketik-ketik lah pakai Instagram, lah pakai Facebook, lah minta perkembangan ya awak lagi di hari besar nggak boleh HP inilah agak lumayan mereka sejak dulu anak sebelum kasih itu ada sempat anak nonton sampai sekarang Bu Deni, udah nampak gambaran TK kok apa permasalahannya di sana Bu Deni? Apa pesan atau kesan yang bisa Bu Deni berikan buat kami atau masukan buat kami CGP tentang permasalahan itu Bu Deni? Dilema pengambilan keputusan di TK. Berbagi ilmu saja. Boleh Bu Deni, nanti kalau butuh bantuan seandainya Bu Deni lulus angkatan 10 nanti mau tanya-tanya nanti ditinggalkan nomor HP. Boleh Bu Deni. Insyaallah mudah-mudahan lulus kepala sekolah ya Pak. Kasih banyak Bu Deni lah mengganggu waktu Bu Deni dan bersedia kami wawancari dengan kegiatan JKP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Deni. Semoga kita bisa berkolaborasi berikutnya. Dan masih tetap lingkungan yang sama karena kita berdekatan. Amin amin Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.